Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, NPM 18222080. Nah, di sini saya akan membahas soal job analysis. Bisa dilihat nanti ada podcastnya. Alright, stay tune. Yo, kembali lagi bersama saya Firman dengan podcast Real or Pake ya. Kali ini di podcast Real or Pake adalah topiknya tentang apa ya? Job analysis. Di belakang saya, as you can see, my friend Rudy on this place. Karena kita punya beberapa pertanyaan yang mau kita tanyakan ke Rudy, so let's sit down with him. Yo Rudy, what's up, my friend? What's up, man? Lu udah ada kamera. Sit man. Ada beberapa pertanyaan ya Rudy. Oke. Keseharian kamu di sini tuh kayak gimana sih? Ya, keseharian di sini kan bisnis optik itu kan bukan hanya sebuah bisnis, merestock barang, terus kayak memeriksa pasien gitu. Pasiennya harus diperiksa ya guys, jangan lupa. Oke. Lanjut. Ya paling kayak pemasangan lensa, terus kita harus meriksa sesuai dengan SOP Oh iya. yang tertera di aturan kesehatan. Kita tuh kalau misalkan punya toko optik tuh butuh alat apa aja tuh? Banyak sebenarnya. Apa aja? Salah satunya ini, Ya. namanya autorep. Autorep. Nah, itu sebagai alat pemeriksa objektif. Jadi pasiennya disuruh duduk, nanti kita scan. Nah, itu ada nanti hasilnya keluar, misalnya minus sekian. Nah, ya, cuman alat ini itu sebagai alat patokan aja. Alat patokan aja. Ya, sisanya pemeriksaannya secara subjektif, ditanyakan langsung kepada pasiennya. Nah, sekarang mau nanya, kita untuk punya toko ini harus punya skill apa aja sih gitu ya? Pertama kan kita harus emang harus kuliah kan yang pertama. Kuliah. Jurusan apa tuh? Jurusannya namanya optometri. Ya masuknya kesehatan. Nah, di situ tuh kita belajar bagaimana cara meriksa, bagaimana standar SOP-nya, terus skill juga kan kita tuh ada bisnisnya juga gitu kan dalam bidang optik itu. Ya. Nah, jadi harus belajar bisnis, bagaimana manajemen, keuangan gitu. Iya. Berarti Manajemen barang juga. kalau kamu punya toko kamu butuh tenaga dong ya? Betul nggak? Ya, justru. Orang yang kerja. Tuh kan? Apa coba? Kalau boleh tahu nih ya. Maaf nih sedikit personal ya sebelumnya. Berarti yang kerja di sini gitu, standar buat kerja di sini tuh gimana gitu. Betul sekali. Ya, paling kalau misalnya standar buat kerja di sini tuh yang paling penting ya. Yang pertama harus bisa meriksa ya, yang paling penting. Terus pakai mesin ini. Kalau lebih bagus ya emang harus kuliah juga sama yang kerja di sini. Aku mau nanya nih. Apa tuh? Ada mungkin kayak kayak cobaannya, tantangannya lah. Ya, tantangannya di kerjaan kayak gini tuh, di toko kayak gitu tuh apa sih kalau boleh tahu? Biasanya dari konsumennya sih. Konsumen biasanya kan kalau misalnya komunikasi kitanya agak benar, kadang-kadang kan kita udah bener cara komunikasinya, tapi konsumennya agak bener kan. Jadi ada impact lah biasanya, jadi kayak ada masalahnya ada dalam pemeriksaan. Kurang teliti mungkin betul. Ya. Terus paling kalau secara bisnis ya paling kan namanya bisnis kan ada kadang naik turun. Ya betul, saya mengerti banget. Itu paling banyak, paling kayak biasanya human error lah. Oh iya. Biasanya kayak salah pemasangan yang kurang tepat gitu dalam pembuatan lensanya gitu. Ya mungkin segitu aja ya podcast dari Real or Pake kali ini ya. Real or Pake kali ini. Jadi I'll see you guys, both of you very soon. See you soon. Nah, gimana guys? Tadi kan kita udah nonton podcast tadi dengan narasumbernya dan juga pewawancaranya yang asik banget tuh yang kita lihat tadi tuh ya. Berdasarkan topik kita yang membahas soal job analysis ini kan awal-awal juga kita udah ngebahas tuh pertama apa sih kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin, apalagi pemimpin di bidang menjual di toko kacamata ini kan. Nah, seorang pemimpin juga harus bisa menghandle gimana cara kerjanya toko ini, dan juga butuh SDM yang jelas juga, harus bermutu untuk bisa menjalankan bisnis. Nah, tadi juga dengar tadi ada beberapa pembahasan soal
alatnya juga yang harus juga pas, itu mungkin akan diserahkan kepada karyawan yang melakukan melakukan operasinya atau operator gitu kan. Nah, dan juga kita juga melihat ada tantangan yang harus dihadapi oleh narasumber dalam menghadapi tantangannya dan juga bagaimana cara mengembangkannya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Saya Muhammad Iqbal. Salam.